Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan tentang dosimetri radiasi. Nah, di sini ada beranggotakan Anissa Putri, Risma Nur Wahyuni, dan saya sendiri Siti Nur Khalisa. Next. Nah, pada presentasi kali ini kami akan membahas apa itu dosimetri, apa itu radiasi, apa itu dosimetri radiasi, dan besaran fisik, besaran operasional, dan besaran proteksi. Kemudian ada koefisien dosis dan efek sampingnya. Next. Nah, dosimetri itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur dosis radiasi. Nah, dosimetri sendiri juga bisa disebut dengan cara atau teknik yang digunakan untuk mengukur radiasi. Nah, apa itu radiasi? Radiasi itu adalah setiap proses di mana energi bergerak melalui media atau melalui ruang dan akhirnya diserap oleh benda lain. Ada dua sumber utama sumber radiasi di dunia ini, yaitu sumber radiasi alami dan sumber radiasi buatan. Nah, radiasi alami merupakan radiasi yang telah ada di bumi dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia. Dosimetri radiasi. Dosimetri radiasi adalah cabang salah satu ilmu yang secara kuantitatif berupaya untuk menentukan jumlah energi yang mengendap pada suatu bahan oleh radiasi pengion. Sejumlah besaran dan satuan dengan demikian perlu didefinisikan untuk menguraikan proses penggenapan energi tersebut. Nah, besaran fisik itu merupakan besaran yang menggambarkan sifat penyerapan energi pada suatu bahan. Namun demikian, untuk kepentingan proteksi radiasi diperlukan suatu besaran yang dapat digunakan untuk mengkaji hubungan dosis dengan risiko kesehatan. Nah, akibat penyerapan energi tersebut, untuk ini diperkenalkan suatu besaran yang disebut dengan besaran proteksi. Besaran proteksi secara operasional ternyata tidak dapat diukur secara langsung pada jaringan tubuh. Next. Nah, selanjutnya ada besaran fisik, besaran proteksi, dan besaran operasional. Besaran fisik itu adalah kerma dan dosis serap. Nah, kerma sendiri adalah singkatan dari kinetic energy release per unit mass, atau energi kinetik yang dilepaskan per satuan massa. Kemudian ada besaran proteksi. Nah, besaran proteksi adalah besaran yang digunakan untuk tujuan penentuan dan terdiri atas dosis serap organ, dosis ekivalen, dan dosis efektif. Selanjutnya ada besaran operasional. Nah, besaran dosis operasional adalah besaran yang digunakan untuk tujuan praktis dalam proteksi radiasi eksternal dan terdiri atas besaran untuk tujuan pemantauan daerah kerja dan pemantauan individu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa Putri. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pertama yaitu kerma. Dengan rumus K sama dengan D trans per dm, dan laju kerma sendiri yaitu K sama dengan dk per dt. dE trans adalah jumlah energi kinetik mula-mula dari partikel bermuatan yang dilepaskan dalam suatu bahan bermassa dm. Dan satuan internasionalnya yaitu Gray atau GY sama dengan 1 Joule per kilogram. Selanjutnya yaitu dosis serap. Dengan rumus D sama dengan dE per dm. Energi yang diserap bahan persatuan massa bahan tersebut. Satuan internasionalnya juga sama yaitu Gray dengan 1 Joule per kilogram. Atau satu radian sama dengan 100 F per G. Sehingga 1 GY sama dengan 100 radian. Ilustrasinya dapat dilihat seperti gambar berikut. Selanjutnya yaitu dosis jaringan atau organ. Dosis rata-rata dalam suatu jaringan atau organ tertentu, DT, adalah perbandingan antara energi yang dilepaskan pada jaringan atau organ dengan massa organ tersebut. Dengan rumus DT sama dengan ET per MT.
Yang selanjutnya yaitu dosis ekivalen. Dosis ekivalen dari suatu jaringan atau organ adalah hasil kali antara faktor pemberat untuk jenis radiasi dengan dosis jaringan atau organ tersebut, dengan rumus HT sama dengan WR dt. Selanjutnya yaitu dosis efektif. Dosis efektif adalah jumlah untuk seluruh organ dan jaringan tubuh dari hasil kali masing-masing dosis ekivalen dengan faktor pemberat organ atau jaringan dengan rumus E sigma T WT kali HT. Berikut besaran dan satuan radiometrik. Ini faktor bobot radiasinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Risma Nurwahyuni. Iya, di sini saya akan melanjutkan. Di mana dosimetri eksternal, pemantauan pasif itu ada dua, yaitu pemantauan dosis individu, yaitu ada litium fluorida, litium borat, dan pemantauan lingkungan ada fluorida, kalsium sulfat. Metode pengukuran dosimetri interna itu ada 5. Yang pertama, metode langsung. Kedua, metode tidak langsung. Ketiga, biosai. Keempat, monitoring udara. Kelima, monitoring permukaan. Koefisien dosis. Koefisien dosis adalah suatu besaran yang menuju dosis internal tidak dapat secara langsung tetapi diperoleh melalui penggunaan kandungan aktivitas dalam ekskresi atau konsentrasi radioaktif dalam udara. Dosis ekivalen. Dosis ekivalen dari suatu jaringan atau organ adalah hasil kali antara faktor pemberat untuk dosis dan efek samping dosimetri radiasi. Dosis radiasi itu lebih besar 100 Gray merusak sistem saraf, pusat kematian terjadi beberapa jam atau hari. Selanjutnya 50-10 Gray, kerusakan seluruh pencernaan, kematian dapat terjadi 1-2 minggu. Sedangkan 5-3 Gray, kerusakan sumsum tulang, kematian 1-2 bulan. 2 Gray, sterilisasi permanen pada pria, 0,1 Gray, sterilisasi sementara pada pria. Lebih besar 3 Gray, sterilisasi pada wanita. 2-5 Gray, katarak lensa mata. 1-2 Gray, mual dan muntah-muntah. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, jadi pada presentasi kami ada 3 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama akan dijawab oleh Anissa Putri. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan pertama dari Saudara Fahira Mutia Mutmainah. Pertanyaannya itu, bagaimana metode biosei dan mentoring udara dalam metode pengukuran dosimetri interna? Dan kedua metode ini digunakan pada saat apa? Jadi, biosei itu metodenya pemantauan dosis radiasi di mana sumber radiasinya itu ada di dalam tubuh. Di mana di sini dianalisis atau melakukan pengukuran dari suatu zat untuk menentukan keberadaan dan dampaknya.
Ini juga biasa digunakan saat ingin menguji efek obat atau kadar hormon. Biasanya yang diuji itu urin, feses, darah, nafas, lubang hidung, dan tisu sampel. Yang kedua yaitu monitoring udara. Nah, monitoring udara ini digunakan untuk memantau kualitas udara di dalam ruangan untuk meningkatkan kesadaran. Metodenya itu dengan menggunakan sampel udara. Mungkin itu jawaban yang bisa saya berikan. Selanjutnya. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Niken Arisa Fitri. Pertanyaannya yaitu bagian tubuh mana yang dapat menerima dosis tertinggi. Nah, di sini untuk dosis tertinggi itu jadi radiasi itu tergantung tubuh itu dapat menerima radiasi itu tergantung dari besarnya dosis radiasi tersebut. Nah, ada beberapa dari bagian tubuh yang memiliki ambang dosis untuk menerima dosis radiasi tersebut. Jadi yang kami dapatkan yang dapat menerima dosis tertinggi itu adalah tiroid. Nah, tiroid itu adalah kelenjar gondok. Nah, dia dosis ambangnya itu sampai 200 gray, di mana kalau di bisa di search tadi lagi yang apa yang disampaikan Risma tadi tentang dosis radiasi. Lagi kembali sedikit. Kembali lagi. Bukan. Yang ada tadi yang lebih yang warna hijau tulisannya. Lagi ke belakang lagi. Ke belakang bukan. Coba keluarin aja dulu. Dia di halaman 15 kayaknya tadi. Nah, habis ini. Lagi 16 berarti. Ya ini. Nah, jadi untuk dari di sini bisa dilihat ya dosis dan efek samping dosimetri radiasi. Jadi semakin besar dia grey-nya, dia bisa semakin cepat untuk kerusakan pada tubuh. Jadi dilihat dari literasi yang saya dapat, tiroid itu dia memiliki ambang batas 200 gray. Nah, 200 gray itu berarti dia perusakannya lebih lama gitu. Nah, jadi dia memiliki menerima dosis lebih banyak dari organ-organ yang lain kayak gitu. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh Risma untuk pertanyaan nomor 3. Oke, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 3 dari Saudari Siti Hasma. Yaitu di dalam materi kalian ada besaran operasional, besaran dosis operasional yang dimana memiliki arti bahwa besaran yang digunakan untuk tujuan praktis dalam proteksi radiasi eksternal dan terdiri atas besaran untuk tujuan pemantauan daerah kerja dan pemantauan individu. Jadi yang saya ingin tanyakan adalah apa maksud dari pengertian tersebut yang proteksi radiasi eksternal, lalu jelaskan bagaimana proses dari tujuan besaran operasional, besaran dosis operasional tersebut.
Proteksi radiasi eksternal sendiri adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi paparan radiasi yang berasal dari luar tubuh. Sumber radiasi eksternal memiliki pembagian dan sifat-sifat, yaitu ada alfa, beta, gamma, neutron. Dengan diketahuinya sifat-sifat dari radiasi tersebut, maka untuk mengontrolnya dengan 3 faktor pengendalian radiasi eksternal, yaitu faktor waktu, jarak, dan penahanan radiasi. Untuk proses besaran dosis operasional itu adalah besaran yang digunakan untuk tujuan praktis dan proteksi radiasi eksternal, dan terdiri atas besaran untuk tujuan pemantauan daerah kerja dan pemantauan individu, yaitu ada dosis setara ambien. Dosis setara ambien itu adalah dosis setara yang digunakan untuk pemantauan daerah kerja dan untuk radiasi dengan daya tembus kuat seperti gamma dan neutron. Lalu ada dosis setara berarah, di mana dosis setara berarah ini adalah dosis setara yang juga digunakan pada pemantauan daerah kerja, namun berlaku hanya untuk radiasi tembus lemah seperti beta dan sinar X lemah. Lalu ada dosis setara perorangan. Nah, dosis setara perorangan ini adalah dosis setara pada jaringan di bawah titik tertentu tubuh pada kedalaman D. Besaran ini digunakan pada pemantauan radiasi perorangan dan berlaku baik untuk radiasi tembus kuat maupun lemah. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Nah, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.